Selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami ucapkan pada saudara jemaat semua yang hadir di gereja ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Gusti Madia Alipulio MD. Mari dengan penuh syukur dan sukacita kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian dari GKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Firman Tuhan yang menuntut ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan ini kita sambut dengan pujian NKB 201 sampai 3 di jalan hidup yang lebar.
Sebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang anak-anak sudah nyanyikan. Kok nggak berani? Yang pertama tadi siapa? Ayub terkenal. Bukan kita. Ya, terus siapa? Ya, setia. Terus yang kedua, Yusuf. Yusuf kan dikenal. Tadi nyanyiannya gitu. Tidak pernah menyerah. Lagi siapa lagi? Daniel masuk karena ya kan menurut nyanyian tadi karena kasihnya tuh Tuhan diizinkan masuk, tapi Tuhan menolong dia. Siapa lagi? Jauh mengalahkan. Ya, semua karena kuasanya. Yang lebih penting lagi siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, kita berdiri. Tuhan Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang sedang lebih kecil, rindu bertumbuh di dalam iman. Jadikan anak-anak kami seperti tokoh-tokoh Alkitab yang telah dinyanyikan anak-anak kami. Biarlah mereka menjadi anak yang setia, anak yang pantang menyerah, anak yang mengandalkan kuasa Tuhan, dan senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus Allah perkasa yang boleh kami kenal di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Roh Kudus bekerja untuk anak-anak kami, dan juga Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan orang tua, supaya kami boleh menjadi pembimbing-pembimbing rohani buat anak-anak kami, boleh mengenal lebih jauh lagi akan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mohon berkat untuk anak-anak kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hidupmu dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan awal dari jilid 4 Mazmur minggu pagi ini yang diberi judul Allah tempat perlindungan yang kekal, Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca secara litani Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Doa Musa abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami sebelum gunung-gunung dilahirkan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu dilihat jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, Seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang isut dan layu. sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Ya karena keangatan marah-Mu kami Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti peluru, Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu.
Biarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. seimbang Engkau kami Mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hamba-Mu perbuatan-Mu. dan semarakmu Kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. anugerah pengampunan Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini berdasarkan Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Demikian sabdanya. Dan oleh Dialah ia memperbanyak segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh anugerah saja kita boleh hadir di tempat ini, dan kita boleh hadir di dalam untuk menghadap Allah, karena Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Anugerah pengampunan ini saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri dan kita katakan Tuhan mengasihi.
sebagai anak Tuhan yang dikasihinya, sekali lagi kita diingatkan akan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu marilah kita membaca hukum Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama, tidak mulai. Dan dengan segenap akal budi, itulah hukum yang pertama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti Kristus pada kedua ini dan untuk seluruh kepada dan tetap firman Allah dijaga. Sekarang saatnya bagi kami Tuhan untuk memberi diri, menyediakan hati, telinga yang terbuka, karena firman-Mu segera akan dibaca dan diberitakan. Untuk itu kami sekalian umat-Mu yang hadir di ruangan ibadah ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming, memohon dengan penuh kerendahan hati, karuniakan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap firman yang boleh sampaikan kepada kami memperoleh akal budi untuk memahaminya. Kami memperoleh hati yang bijaksana, sehingga kami menerima firman Tuhan dengan hati yang percaya, dan kami memperoleh kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolong dan mampukan, sehingga hamba-Mu yang lemah ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan 7 menjadi dasar perenungan pada minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan ayat 7 dan 8. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung-gunung Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar
sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menumpah pedang dan menembak menjadi pisau penangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara, dengan tidak akan menunjukkan suatu hal yang mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing di nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan di ayat 7 kalian ini. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh baca firman Tuhan. Dan berlagi ada setiap orang yang mendengar firman-Nya, menerima dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera itu senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan. Kita harus patuh kepada pemerintah. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan berjudul Siapa kita? Siapakah kita? Menurut Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan ini berkenaan dengan apa? Pertanyaan ini menanyakan tentang siapakah kita, identitas kita, agar kita sekalian mengenali siapa sesungguhnya, apa identitas kita. Apakah kita pantas disebut sebagai orang Kristen sejati, ataukah kita pantas disebut sebagai anak Allah. Mari Bapak Ibu kita saksikan video singkat ini. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu tak dijaga. Kutanya hati sering kamu kemana? Kutanya hati selasa kamu kemana? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi terus jalan. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa kita senyum-senyum, kita mempertawakan siapa sesungguhnya kita? Siapa sesungguhnya kita? Apakah kita Kristen katanya? Sudah rajin ke gereja tiap minggu, tiap Selasa barangkali, setiap Rabu, terus persekutuan. Apakah
disebut sebagai orang Kristen? Apa baru katanya orang Kristen? Ya tentu Bapak Ibu, kita belum tentu bisa disebut sebagai Kristen yang sejati. Baru katanya Kristen kalau kita tidak menjaga mulut dan hati kita. Jadi mulut kita masih suka mengucapkan kata-kata kasar, ya. Mulut kita masih suka memaki. Kita tidak mengatakan kata-kata hikmat yang menghibur, yang menguatkan. Kemudian kalau kita sedang belajar, hampir tiap hari kita pakai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Masih dapatkah kita disebut sebagai orang Kristen sejati? Di dalam Al-Quran disebutkan kalau memang nilai kita, prestasi kita tidak berubah sama sekali, malah merosot, itu disebut baru katanya orang Kristen. Katanya juga menjadi orang Kristen kalau